Jenderal selalu bersiap untuk perang terakhirnya. Ini adalah kebenaran nyata dalam militer. Dan jenderal yang pintar adalah mereka yang belajar bukan dari kesalahannya sendiri, tetapi dari orang lain. Perang kota melawan pasukan Ukraina menjadi pelajaran tersendiri bagi Rusia. Dan perang model begini membutuhkan lebih banyak pasukan khusus. Untuk perang seperti itu Rusia memang harus memetik pelajaran dari Korea Utara, yang setiap saat selalu siap berperang dengan Korea Selatan. Dan semua tentara di dunia memiliki pasukan khusus mereka sendiri, serta polisi, yang menangani berbagai tugas. Namun, di Korea Utara, pasukan khusus sangat banyak sehingga pada tahun 2017 satuan ini dialokasikan untuk pasukan taktis khusus. Menurut perkiraan minimum, jumlah pasukan khusus di Korea Utara sekitar 88.000 personel, dan maksimal 121.500. Mereka secara struktural dibagi menjadi unit infanteri ringan, pengintaian dan penembak jitu. Prajurit Korea Utara dianggap paling bermotivasi dan terlatih di dunia. Mereka mengabdi di sana selama 5 hingga 8 tahun, mereka terus berlatih dalam kondisi terberat dan secara moral siap mengorbankan nyawa demi negara. Mengapa Korea Utara membutuhkan begitu banyak pasukan khusus sehingga mereka harus membuat jenis pasukan yang terpisah secara khusus? Ini karena Korea Utara harus selalu siap berperang dengan Republik Korea Selatan. Jika permusuhan nyata dimulai antar Korea ini, pasukan khusus akan dengan cepat melintasi perbatasan dan mulai beroperasi di belakang garis musuh. Banyak pengintai khusus akan melakukan kegiatan untuk mendapatkan informasi intelijen, menangkap dan menginterogasi tahanan, mencari dan menghilangkan kemungkinan hambatan pada rute gerakan unit utama, dan, jika perlu, melakukan tindakan penyerangan. Kelompok perusak harus melakukan sabotase di jalan raya, penghancuran jalan, terowongan, jembatan dan lapangan terbang, pusat komunikasi, gudang dan fasilitas penyimpanan, penghancuran komunikasi, penghapusan personel militer musuh dan personel teknis yang terletak di fasilitas penting yang strategis. Selain tugas murni, pasukan khusus, pasukan istimewa ini dilatih untuk berinteraksi dengan unit reguler tentara rakyat Korea. Di tingkat kelompok atau tim individu, penembak jitu pasukan khusus dapat berinteraksi secara efektif dengan formasi tentara. Jika perlu, pasukan khusus Korea Utara harus menciptakan front kedua di belakang garis musuh, serta melawan intelijen militer Republik Korea Selatan dan Amerika Serikat di belakang mereka, dan berperang melawan pasukan anti pemerintah di dalam negeri. Dengan demikian, pasukan khusus Korea Utara adalah alat yang sangat kuat dan pada saat yang sama fleksibel, yang pentingnya hampir tidak dapat ditaksir terlalu tinggi. Rusia tampaknya tertarik dengan model struktur militer ini. Jika kita menganalisis pengalaman 8 bulan operasi militer khusus Rusia di Ukraina, jelas bahwa infanteri memainkan peran kunci di dalamnya. Pertama, sebut saja menyusup, intelijen militer ternyata tidak sesuai sasaran. Ya, data intelijen dapat diterima melalui berbagai saluran, tetapi pentingnya perwira intelijen Spetsnaz yang beroperasi di belakang dan mampu mengarahkan serangan yang bukan overestimasi. Kedua, operasi khusus bisa berjalan sesuai dengan skenario yang berbeda jika pasukan Rusia memiliki cukup banyak pasukan khusus terlatih untuk beroperasi di medan yang berat. Salah satu alasan utama mengapa angkatan bersenjata Rusia harus ditarik dari Kiev, dan kemudian ditarik dari wilayah Kharkov, adalah karena Ukraina Utara dan Timur Laut ditutupi dengan hutan lebat. Beraksi dengan dukungan selimut hijau, para penyabot angkatan bersenjata Ukraina dapat menciptakan masalah besar bagi pasukan Rusia. Jika setidaknya 20-30 ribu personel pasukan khusus Rusia yang dipilih terlibat di sana untuk mendukung pasukan darat, dan pada saat yang sama, terus-menerus menyisir hutan dan menyabotase di belakang garis musuh, operasi khusus militer pastilah akan memiliki karakter yang sedikit berbeda. Ketiga, markas besar angkatan bersenjata Ukraina mengandalkan pertahanan kota-kota berbenteng, bersembunyi di belakang warganya sendiri sebagai perisai manusia, yang merupakan kejutan yang sangat tidak menyenangkan.
Jelas bahwa tingkat pelatihan prajurit pasukan khusus untuk melakukan pertempuran perkotaan, membersihkan gedung-gedung dan melepaskan sandera adalah urutan pentingnya lebih tinggi daripada para penembak senapan bermotor. Jika markas besar Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memiliki kurang dari 100.000 tentara pasukan khusus, pembebasan kota akan terjadi jauh lebih cepat dan dengan lebih sedikit korban. Perlu dicatat bahwa, secara umum, Rusia sekarang berada di jalur yang benar. Pada tahun 2013, Rusia secara resmi membentuk pasukan operasi khusus. Pasukan ini dibentuk hanya dari prajurit kontrak, dan ini adalah prajurit yang paling siap tempur. Merekalah yang membuat kesan besar di Crimea pada tahun 2014, di mana mereka dijuluki orang-orang yang sopan. Saat melihat penampilan gagah mereka, sepertinya seluruh pasukan Rusia sama seperti itu. Mulai tahun 2015, 27 Februari diperingati di Rusia sebagai Hari Pasukan Operasi Khusus. Pasukan ini mengambil bagian dalam operasi di Kaukasus Utara dan Suriah, serta di Ukraina. Satu-satunya pertanyaan adalah jumlah mereka. Jumlah pasti pasukan khusus tidak diketahui karena kerahasiaan, tetapi jelas bahwa Rusia tidak memiliki pasukan khusus sebanyak Korea Utara. Realitas objektif di mana Rusia dihadapkan dalam perang, proksi, dengan seluruh blok NATO membutuhkan peningkatan yang signifikan dalam pasukan khusus Rusia yang dilatih untuk beroperasi dalam kondisi yang paling sulit. Jika Rusia memiliki setidaknya 30-50 ribu personel pasukan khusus taktis pada tahap pertama operasi khusus, tidak akan sulit bagi mereka, dengan dukungan Angkatan Darat, untuk segera merebut Kiev. Bahkan sebenarnya kaum propagandis Ukraina dengan jujur mengakui bahwa setelah 24 Februari, ibu kota mereka hampir tidak berdaya pada hari pertama.